Bahan ini masih muda, tapi kita nanti ambil yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sehat selalu. Selamat pagi bagi pelaku UMKM, kemudian sahabat tani, satu lagi kelompok-kelompok yang ada di desa. Hari ini kita sedikit meliput tentang bagaimana bahan baku dari olahan rempah yang ada di AIG Bunda Nisa. Sepintas, ini di belakang terlihat satu contoh salah satu tanaman-tanaman toga, tanaman obat keluarga yang nantinya kita manfaatkan sebagai bahan baku pembuatan rempah produk kami sendiri. Oke, kemudian ini contoh bagaimana tanaman jahe emprit kita tanam di satu pot kecil. Kelihatannya tidak begitu sehat, tapi ini hanya sebagai contoh bagaimana ketika nanti dalam workshop pembuatan rempah jamu itu ada wujud tanamannya. Kalau di atas mungkin di dalam pot ban, nah ini bisa dilihat itu tanaman jahe juga. Kita coba pakai pot ban agar medianya lebih besar. Harapannya juga nanti hasil dari rimpang jahe itu lebih berkembang dan harapannya lebih banyak saat panen. Nah ini kebetulan pagi tadi baru saja petani memanen kunyit putih. Sahabat tani, sahabat UMKM, rimpang dari tanaman rempah itu memang seharusnya dipanen ketika menjelang musim kemarau. Artinya produktivitas dari tanaman tersebut itu rata-rata berkisar 1 tahun. Dari musim penghujan mereka mulai bertunas, kemudian berkembang. Menjelang kemarau biasanya ditandai dengan daun-daunnya yang mulai menguning, kemudian mengering. Lah itu rimpangnya itu sudah tua dan saatnya dipanen. Hanya saja untuk ketika kita berproduksi di saat musim seperti ini, musim hujan, tentu kita juga membutuhkan bahan. Lah ada satu agak kelemahan. Jadi ini contoh, bahan ini masih muda, tetapi kita nanti ambil yang tua. Nih. Jadi ini hasilnya lumayan banyak yang tidak terpakai karena memang masih muda, belum bisa digunakan. Untuk tanaman ini kunyit putih kita proses nanti hanya empunya ya. Jadi ini ada rimpang-rimpang kecil, ini tidak kita pakai. Yang dipakai nanti ini mungkin bisa nah jadi nek Jawa ini itu babone. Ini kunyit putih yang konon bermanfaat, bisa
mengurangi atau menghilangkan jenis-jenis kanker, miom. Kemudian untuk kewanitaan ini juga bermanfaat karena emang dari apa ini, bahan bakunya saja ini udah wangi. Jadi ini wanita pakai kayak gini ya anunya wangi. Gitu ya. Kemudian ini, nah ini juga ada lagi temulawak. Sama, ketika di musim seperti ini banyak yang masih muda ikut terpanen, tapi nanti akan kita sortir, kita pilih, kemudian yang dimasak menjadi minuman instan yang seperti ini. Ini kita sortir untuk temulawak yang sudah tua. Nah, ini yang muda. Oke. Pemirsa semua, sahabat tani UMKM, jadi sebagai pelaku tentang produksi, tentang hasil, di mana hasil pertanian yang akan kita olah menjadi bahan baku. Jadi penampilan sebagai seorang tani juga harus meyakinkan, walaupun berbau kecut, keringat, tetapi tentu yang ada di luar sana tidak menciumnya. Tetapi inilah fakta, bahwa memang kita harus mengerti, setidaknya syukur benar-benar menguasai bagaimana hulu hilir tentang produk itu sendiri. Banyak hal kaitan tentang produk itu, bahwa kita selama ini hanya fokus di satu goal tentang wujud sebuah produk, tetapi lebih bernilai lagi ketika kita menguasai satu material dari awal hingga hilir, dari hulu hingga hilir. Seperti bagaimana kita mengedukasi petani untuk berbudidaya, menanamnya, mengembangkannya, kemudian menjadi satu hasil tani itu sendiri yang nantinya sebagai bahan olahan yang akan kita olah. Artinya apa? Karena banyak hal yang saling berkaitan. Tentu ini yang nanti akan muncul yang dinamakan sebagai pemberdayaan masyarakat.